Cuaca panas, terik dan kekeringan masih melanda ibu kota dan berbagai wilayah di Indonesia. Di sejumlah daerah suhu meningkat. Riau berkisar 35 derajat Celcius dan Sumatera Utara bisa mencapai 36 derajat Celcius. Sementara temperatur Jakarta dan sekitarnya pun mencapai 34 derajat Celcius dari suhu normal 31 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Peningkatan suhu ini pertanda musim kemarau telah datang dan diperkirakan akan berlangsung hingga November 2015. Itu artinya Indonesia akan mengalami minim hujan sampai awal 2016. Kekeringan panjang inilah yang kini sedang dirasakan Indonesia. Kekeringan yang terjadi di Kecamatan Pontang, Serang, Banten misalnya, mengakibatkan ratusan warga terpaksa mengkonsumsi air keruh dan kotor. Air tadahan hujan 3 bulan lalu ini dipakai warga untuk mandi, memasak sekaligus buang hajat. Asalnya, sudah 3 bulan terakhir, sumur-sumur milik warga kering dan tak bisa digunakan lagi. Warga pun tahu resiko mengkonsumsi air tidak layak konsumsi ini. Mulai dari sakit perut hingga gatal-gatal kerap diderita warga. Namun warga tak punya pilihan lain menanggung dahaga. Puluhan kilometer jarak yang harus ditempuh serta harus bolak-balik mencapai lokasi penampungan air terus dilakoni demi tetesan air. Sentra ekonomi pun lumpuh karena krisis kekeringan yang melanda negeri. Di Palangkaraya, kemarau menyebabkan aliran sungai Kahayan menjadi dangkal dan berakibat fatal bagi habitatnya. Ikan keramba yang disebar masyarakat sekitar mati dan gagal panen. Pembudidaya ikan terpaksa gigit jari dan harus menanggung kerugian hingga jutaan rupiah. Di Tulungagung, Jawa Timur, warga kini tak lagi dapat menikmati air telaga yang jernih. Mereka nekat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan air telaga yang keruh. Wilayah yang 2 bulan sebelumnya merupakan kawasan wisata dan pemancingan, kini kondisinya kering kerontang. Justru areanya kini ditumbuhi rumput dan ilalang yang dimanfaatkan warga untuk makanan ternak. Kemarau dan kekeringan yang dihadapi negeri ini adalah salah satu dampak dari terjadinya El Nino. El Nino adalah gejala gangguan iklim yang diakibatkan oleh naiknya suhu permukaan laut Samudra Pasifik sekitar khatulistiwa bagian tengah dan timur. Naiknya suhu di Samudra Pasifik ini mengakibatkan perubahan pola angin dan curah hujan. Pada saat normal, hujan banyak turun di Australia dan Indonesia. Salah satu dampak dari terjadinya El Nino di Australia dan Indonesia menjadi kering, yang seringkali berujung terjadinya bencana alam. Indonesia pernah mengalami El Nino parah tahun 1997. Dampaknya kala itu terjadi kebakaran hutan yang luas di Sumatera dan Kalimantan. Asap tebal, kekeringan dan terganggunya siklus ekonomi dari berbagai sektor kelautan, pertanian, kesehatan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kerugian akibat bencana dampak El Nino mencapai 100 miliar rupiah. Jadi pemirsa, El Nino tahun ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah dan instansi terkait untuk sigap mengantisipasi dampak buruk El Nino. Jangan sampai kerugian besar akibat El Nino tahun 1997 kembali terulang. Kalau ngomongin fenomena El Nino di pemirsa, ini kalau diibaratkan itu seperti koin dengan 2 sisi ya. Ini mengakibatkan banyak kesusahan, tapi juga di sisi lain panas terik ini dijadikan berkah oleh sebagian warga. Apa saja berkah yang bisa dipetik dari terjadinya El Nino di negeri kita? Berikut liputannya. Berkah musim kemarau dirasakan oleh para petani belewah di kawasan Jalan Mer2 Cerungkut, Surabaya. Lahan seluas 1 hektar yang biasa ditanami padi saat musim penghujan, pada musim kemarau ini diubah menjadi kebun belewah. Tak tanggung-tanggung, dalam sehari petani belewah ini bisa memanen 1 hingga 2 ton belewah. Dan keuntungan yang diraup dalam 1 bulan bisa mencapai 50 hingga 100 juta rupiah. Para petani juga langsung menjajakan belewah di tepi jalan raya kepada pengguna jalan. Per kilo, belewah-belewah ini ditawarkan kepada pembeli dengan harga Rp10.000. Selain jumlah yang banyak, belewah di musim kemarau ini pun memiliki rasa yang lebih enak. Berkah kemarau panjang juga dirasakan pencari tutut dan keong di kawasan Situ Gede, Tasikmalaya, Jawa Barat. Menipisnya debit air situ membuat persediaan keong dan tutut menjadi berlimpah ruah. Air yang semula menggenangi 47 hektar areal situ, kini hanya 5 hektar saja yang masih terairi. Dalam sehari, pencari tutut bisa mengumpulkan 4 hingga 10 kg untuk dijual.
1 kilogram tutut dan keong dijual seharga 4 hingga 50 ribu rupiah per kilogram. Kondisi alam, terjadinya kemarau panjang memberikan dampak peningkatan produk perikanan. Mengubah lahan pertanian padi menjadi aneka sayur dan buah juga mampu mendatangkan penghasilan yang luar biasa. Terlebih untuk banyak industri rumahan yang membutuhkan matahari sebagai partner kerjanya, seperti petani garam, genteng, dan masih banyak lagi. Musim kemarau yang diprediksi akan terjadi hingga 2 bulan ke depan harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak. Karena setelah El Nino selesai, Indonesia justru akan diguyur hujan deras yang berlebihan. Karenanya persiapan menghadapi kondisi ini dengan memperbaiki saluran irigasi dan tampungan air patut dilakukan untuk menghindari jatuhnya musibah kebanjiran. Tim Liputan Trans 7. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah yang satu ini ada informasi dari Krisna. Ini seru banget.